Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion, asa debatana punah hagogoon na sumurungi unang hami. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, manusia hakikatnya terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh atau jasmani dan jiwa atau roh atau rohani. Tubuh kita yang Tuhan bentuk dari tanah, hidup dan digerakkan oleh roh atau ruah yang diberikan atau dihembuskan oleh Tuhan. Dalam kaitannya dengan itu, Paulus memberikan gambaran bahwa tubuh kita ibarat bejana tanah liat, yaitu wadah yang rentan dan lemah, fana dan rapuh. Tetapi di dalamnya Tuhan memberikan roh yang kuat, yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai harta yang kami punyai dalam ayat ini. Di dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh kita, ada harta surgawi, yaitu jiwa atau roh kita. Harta itu berasal dari Allah. Itulah yang menjadi kekuatan yang melimpah-limpah, bukan dari diri kita. Dengan kesadaran akan hal ini, kita semua diajak, sahabatku semua, yang pertama, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri atas apapun dalam hidup kita, tentang pencapaian, talenta, atau kemampuan kita dalam hidup, dan bahkan dalam pelayanan kita. Jika ada kekuatan, keberhasilan, atau dampak positif yang kita alami, itu bukan karena kehebatan kita sebagai bejana tanah liat, melainkan karena harta yang ada di dalamnya, yaitu kuasa Allah sendiri. Dan kiranya ini pun akan membebaskan kita dari beban untuk selalu tampil dan berusaha membuktikan diri sebagai yang sempurna. Kita diizinkan untuk menjadi diri kita yang rapuh, karena justru dalam kerapuhan itulah kemuliaan Allah dapat bersinar. Yang kedua, sahabatku semua, dalam kuasa Allah kelemahan kita tertutupi. Kerapuhan kita bukan penghalang bagi pekerjaan Allah, sebaliknya justru menjadi panggung baginya untuk menyatakan kemahakuasaannya. Ketika orang lain melihat pelayanan kita, keberanian kita, atau ketahanan kita di tengah kesulitan, mereka tidak akan melihat kita yang hebat, tetapi melihat Tuhan Allah yang bekerja melalui kita. Dan yang ketiga, hal ini menjadi penghiburan dalam kesusahan bagi kita. Hidup kita seringkali mengalami tekanan dan penderitaan. Kita akan menghadapi tantangan, mengalami kegagalan, penyakit, dan berbagai bentuk penderitaan dalam hidup kita ini. Namun firman Tuhan ini memberikan penghiburan. Penderitaan itu tidak akan menghancurkan harta yang ada di dalam kita. Justru melalui tantangan, kegagalan, penyakit, dan berbagai penderitaan itu, cahaya dan kemuliaan harta ilahi dapat memancar keluar dengan lebih jelas. Kesulitan yang kita alami seringkali menjadi alat Tuhan untuk memurnikan kita dan semakin menampakkan kemuliaannya melalui hidup kita. Oleh sebab itu, sahabatku semua, mari terima kerentanan kita. Jangan takut mengakui kelemahan, keterbatasan, atau bahkan kegagalan kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Andalkan sepenuhnya kuasa Tuhan. Sadari bahwa setiap kebaikan, setiap keberhasilan, dan setiap kekuatan yang kita capai dan miliki berasal dari Dia. Bersyukurlah karena ada kuasa Allah yang tak terbatas berkarya di dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.